Xiaomi ngamuk dengan 15T Pro-nya. Periskop telefoto SoC flagship Dimensity 9400 Plus, body premium, 1 TB storage. Apa? Gila. Ini sih masuknya flagship quality phone tanpa harga flagship. Yo guys, Xiaomi 15T Pro is here. Gue udah megang HP yang satu ini sekitar 2 mingguan dan jujur gue impressed dengan apa yang diberikan Xiaomi kali ini. Menurut gue Xiaomi tuh nekat ya. 90% yang diberikan di smartphone yang satu ini itu levelnya udah flagship. Yang pada udah beli flagshipnya nyesel nggak? Tenang, nggak semuanya flagship grade kok. Penasaran kan? Seperti biasa gue fokus ke experience aja. Kalau yang nyari full spec semua rumahnya ada di deskripsi. Gue mau langsung ceki-ceki kameranya. Let's go. Xiaomi 15T Pro punya 3 lensa di belakang. Main kameranya pakai sensor Light Fusion 950 megapiksel alias OVX 9100. Telenya punya optical zoom 5 kali. Periskop telefoto pula pakai sensor 50 megapiksel ISOCELL JN5. Untuk ultrawide-nya cukup disayangkan pakai sensor 13 megapiksel OV13B yang biasa banget. Apa kurangnya dari sensor ultrawide-nya? Nanti gue kasih tahu. Untuk selfie kameranya pakai sensor 32 megapiksel ISOCELL dengan kode S5KKDS. Mesti gak sih gue kasih tahu lagi warna-warna standar di sebuah smartphone Xiaomi berlaika? Gua rasa viewer K2G mah udah pada tahu ya. Singkat aja deh. Leica Authentic tuh punya look berkarakter klasik gitu dengan vignette tipis di pojok-pojok frame. Sementara Leica Vibrant lebih saturated dan tanpa vignette. Keduanya punya ciri khas yang di-maintain Xiaomi di berbagai rilisannya sejak bekerja sama dengan Leica. Yang perlu gue point out juga mungkin adalah 2 film filter baru yang sebenarnya udah hadir juga ya ke flagship lainnya via update, yaitu film positif dan film negatif. Ini lebih nyeni lagi nih, boleh banget dipakai sekali-sekali kalau nyari look yang berbeda. Dan tentunya jangan lupa black and white ala Leica yang selalu gurih digunakan. Kontrasnya tuh dapat banget aja di momen yang tepat. Buat kalian yang belum pernah pakai Xiaomi berLeica, simple guide-nya begini. Kalau point of interest dari foto lo adalah manusia, gue menganjurkan pakai Leica Vibrant supaya skin tone lebih menarik overall. Tapi kalau manusia bukan point of interest utama dari foto lo dan lo pengen look yang klasik timeless berkarakter, pakai tuh Leica Authentic. Ya tentunya ini balik lagi soal selera dan style masing-masing dan foto seperti apa yang kalian ingin achieve. Kalau memang subjek lo orang, tapi lo pengen look Leica Authentic yang lebih raw, ya monggo aja. Nah, ada beberapa hal yang mesti di fix nih oleh Xiaomi. Pertama, ketika moto orang pakai Leica Authentic, kalau dia belum di-tag wajah, hasilnya itu bakalan terlalu kontras. Jadi mesti nunggu sekitar setengah detik sampai dia di-tag muka, barulah kita jepret. Lalu Leica Authentic-nya terkadang miss ya soal exposure, jadi pastikan mainkan exposure value sesuai kemauan kita. Oke, sekarang kita coba analisa fotonya. Gue akan pakai gabungan antara Leica Authentic dan Vibrant, tergantung objek dan tergantung mood gue. Main kameranya punya detail yang luar biasa. Gimana enggak? Ini sensor Light Fusion 900 yang sama kayak di Xiaomi 15. By the way ini iseng ya, gue jajarin perbandingan main camera antara Xiaomi 15T, 15T Pro, Xiaomi 15 sampai Xiaomi 15 Ultra. Gimana? Sejauh apa perbedaannya tiap kali naik level? Drop komen ya di bawah. Overall, kamera utamanya bagus. Mau di good light atau di low light sekalipun. Bukaan f1.62 dan processing night mode yang bagus jelas membantu. Nah, seperti biasa yang seru ya tele nih.
Telenya di 5x optical. Buat yang concern kalau opticalnya di 5x, berarti kalau mau foto portrait di 2x atau tele 3x bakal jelek dong. Ternyata nggak jelek juga. 3x digital zoomnya masih lebih bagus daripada tele optical 3x di S25 FE misalnya. Dan di portrait 2x juga masih bagus banget, no concern lah di bagian situ. Di optical zoom 5x-nya gimana? Dynamic range-nya bagus, detailnya cakep, overall ya bagus semua. Yang concerning mungkin bukaannya ya, yang tergolong sempit di f3. Untungnya sampai pencahayaan remang pun masih ngangkat walau mulai terlihat jejak processing sedikit. Masih termasuk oke lah. Sebetulnya kesulitannya bukan cahaya minim, tapi objek bergerak di pencahayaan minim. Itu rawan blur. Intinya sih ini adalah lensa yang paling banyak akan dipakai ketika lo beli Xiaomi 15T Pro, dan hasilnya overall di berbagai kondisi patut diacungi jempol buat sebuah smartphone yang secara strata bukan fully flagship. FYI, portrait mode-nya itu bisa dipakai di 2x digital zoom dan 5x optical zoom ya. Hasilnya cukup rapi, walau memang belum bisa deteksi helai rambut secara presisi kayak flagship-nya. Dan satu yang gue notice kalau kalian mau cari skin tone yang paling akurat di Xiaomi 15T Pro adalah di mode portrait dalam mode warna master portrait. Itu benar-benar paling the best. Ketika kita punya teleperiskop yang start di 5x zoom, yang mesti kita manfaatkan justru adalah hybrid zoom jauhnya. Di 10 kali zoom kita masih mudah banget dapetin foto yang tajam dengan jejak processing yang minimal. Nggak kayak lukisan gitu jadinya. Di 20 kali AI enhancement-nya mulai nyala. Bisa kita nyala atau matiin. Gue sih prefer on terus aja ya, toh jarang bikin foto jadi extra fake. Gue coba di 30 kali nih ya. Disinilah advantage dia punya sensor tele 5x mulai berasa. Coba kita bandingkan dengan Reno 14 Pro yang start telenya di 3,5 kali. Xiaomi 15T Pro bisa menghasilkan foto yang lebih detail. Dan ini konsisten ya, mau subjek orang maupun objek lainnya. Jangan lupa juga lensa 5x-nya ini bisa fokus lumayan deket ya, jadi artinya bisa dipakai macro shot. Bisa di push juga digitally sampai 10 kali zoom dan hasilnya masih oke. Untuk ultra wide-nya sih sekedar oke ya, butuh pencahayaan yang baik lah pokoknya. Dan walaupun 13 megapiksel, ya nggak usah di pixel peep karena sensornya tuh biasa banget untuk HP harga segini. Selfie-nya sekedar lumayan, asal pencahayaannya juga bagus. Kalau udah kondisi sulit, keteteran dia. Nah itu kan foto ya, videonya gimana? Nyobain video 4K 60 fps dengan Xiaomi 15T Pro. Bagus ya video 4K 60-nya tuh. Di 4K 60 fps main kameranya tuh stabil banget. Dipakai lari pun hayu, nggak ada kedut-kedut. Image quality juga bagus, warna cukup natural, lalu secara fps pun stabil di 60. Dan ini nggak cuma berlaku di good lighting doang ya, pada kondisi remang indoor lighting pun masih sangat-sangat mumpuni. Kalaupun ada terlihat jitter, itu minimal banget. Tele 5x-nya juga bisa 4K 60 dan overall hasilnya sangat baik dari berbagai parameter juga. Tapi ya inget aja, ini tele 5x, jangan lo pakai rekam sambil jalan juga karena itu bukan fungsi lensa tele sepanjang ini. Nah, yang kurang oke soal video adalah ultra wide-nya. Karena ultra wide-nya cuma bisa record di 4K 30, kita pun nggak bisa pindah-pindah lensa sambil nge-record di 4K 60, harus pindah ke 4K 30 baru bisa.
Itu pun seringkali pas pindah ke ultrawide kayak nggak ada transisinya gitu ya, alias langsung pindah. Terus secara warna juga jumpnya lumayan jauh. Ini yang tadi gue bilang sensor ultrawide yang kurang oke, paling berasanya tuh di sini. Yang gue sayangkan kenapa dari main camera nggak bisa pindah ke tele di 4K 60, padahal kan keduanya support ya. Ya mungkin inilah yang membedakan sebuah flagship dengan flagship dalam tanda kutip, alias flagship yang kena nerf. Gue sih jujur aja berharap di fix ya, minimal bisa lah pindah dari main camera ke tele di settingan 4K 60. Oh ya lanjut, sama kayak flagship Xiaomi yang lebih mahal, kita bisa record dengan lock di Pro Mode pada main camera dengan settingan 4K 60. Videonya ini maksimal di 4K 30 fps, tidak bisa 60 fps. Dan sayangnya ini kalau kita perhatikan masih jitter ya. Kalau mau 60 fps ya harus pakai yang di opsi 1080p. Terakhir yang cukup impresif juga adalah kita bisa merekam video 4K 120 fps dengan lensa utama. Gurih banget pas di slow motion. Itu ya soal kamera, overall bagus, pakai banget. Walaupun belum sempurna ya di beberapa segi, terutama video. Oke, kita lanjut ke hal-hal lain yang penting-penting yang perlu dibahas. Pertama, desain. Seperti biasa, urusan selera. Bahasa desainnya sih masih mirip ya dengan Xiaomi 14T series dan bahkan Xiaomi 15 dengan modul kamera squircle alias square circle sebagai base design language-nya. Gue sih suka ya, terutama warna yang mocha gold ini. Asli nggak bohong, cakep banget. Nah, yang urusannya bukan selera adalah material yang digunakan. Back cover fiberglass dan frame metal. Feel di tangannya tuh premium, pop. Dipakein case tuh sayang banget ya menurut gue. Balik ke depan sama mewahnya. Bezel tipis di semua sisinya. Top. Soal display gue bahas dikit aja ya. Yang penting tuh refresh rate-nya tinggi di 144 Hz. Panelnya AMOLED. Bright juga buat di outdoor dengan 1800 nits dan 3200 nits untuk HDR. Resolusinya 2772 x 1280 pixels. Tajam. Nah, masuk ke jeroannya. Ini sih gokil sih. Xiaomi 15T Pro pakai Dimensity 9400 Plus yang merupakan upgrade minor dari Dimensity 9400 yang K2G udah suka banget. Kenceng, hemat daya, dan termasuk adem. Nih, benchmarknya. FYI aja nih ya, Antutu V11 itu nambahin skornya sekitar 500.000 ya. Antutu V10-nya tuh segini. Dan ini Geekbench dan 3D Mark stress testnya. Untuk game, gue main Mobile Legends di settingan grafis rata kanan 120 fps. Di game kelima dan keenam, gue mulai record log performance-nya. Itu lumayan adem ya di 41 derajat dan stabil FPS-nya di 120. Nyobain Wuthering Waves, main 20 menit di settingan rata kanan, berhasil stabil di 60 fps. Ya nggak kaget lah, kan namanya SoC flagship. Cuman ya memang suhunya udah mulai panas ya di 45 derajat. Mungkin kalau belakangnya full kaca bukan fiberglass, bisa lebih adem lagi. Soal baterai, sesuai dugaan gue, cukup awet. Dengan basis Dimensity 9400 yang terkenal efisien dan kenceng, 9400 Plus di sini punya andil yang signifikan bikin Xiaomi 15T Pro dapat 7 jam 10 menit SOT dalam waktu seharian dengan baterai 5500 mAh-nya. Beda nih sama beberapa rilisan Xiaomi sebelumnya yang menurut gue walau kapasitas baterainya itu secara angka besar, dalam penggunaan tidak mencerminkan kapasitas baterainya tersebut. Ya ini sesuai lah, 5500 mAh memang kurang lebih ya dapat SOT-nya segini harusnya. Untuk charger pakai batok 90 wattnya Xiaomi, dari kosong sampai full 50 menit lah kurang lebih tergantung sikon. Oh ya, sama seperti yang gue bilang tadi ya, storage-nya up to 1 TB dan RAM-nya 12 GB. Paling yang mau gue sampaikan, Xiaomi 15T Pro udah dual SIM, no micro SD slot, ada eSIM juga, udah IP68 sertifikasi anti air dan debunya, speakernya stereo dan lumayan oke. Hapticsnya empuk ala flagship. Untuk OS-nya masih pakai HyperOS 2, Android 15, tapi dijanjikan mendapatkan HyperOS 3 segera. Untuk janji update-nya, 5 kali major Android update dan 6 tahun security patch. Mantap. Yang lain-lainnya tinggal urusan spek doang lah. Untuk HyperOS 2 gue rasa udah pada familiar juga ya tentang plus minusnya. Yang gue tunggu adalah update HyperOS 3-nya yang katanya coming soon. Mungkin ntar ada video berikutnya tentang itu.
Alright, itu adalah Xiaomi 15T Pro. Puas banget. Masih ada yang bisa diperbaiki? Tentu masih ada. Semua tergantung ya dengan harga yang ditawarkan Xiaomi nanti pas rilis resmi di Indonesia. Kalau harganya seksi, beberapa kekurangan tadi yakin gue bakalan terlupakan. Apalagi banyak banget lebihannya yang dikasih Xiaomi. Seperti SoC, periskop telefoto, internal storage super lega, dan premium build-nya. Alright, sekian aja dulu video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya.